Jika kamu sudah pernah mendengar salah satu dari kalimat ini, ada kemungkinan besar bahwa kamu pernah menjadi korban manipulasi. Dan jika kamu sedang menonton video, ini sekarang hampir pasti setidaknya satu, dessas frases já chegou aos seus ouvidos. Jika kamu membiarkannya pasar, mungkin kamu sempat mengabaikan sebuah kenyataan yang tidak nyaman. Karena ketika seorang wanita melakukan tindakan tidak setia, diam adalah hal terakhir yang ia pilih. Seringkali, justru dia berbicara lebih banyak dari biasanya, tetapi setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membuatmu bingung. Kalimat-kalimat ini tidak terdengar seperti kebohongan. Mereka terdengar wajar, jujur, bahkan polos. Namun, masing-masing sebenarnya dirancang untuk mengalihkan perhatianmu, meredakan kecurigaanmu, dan bahkan membuatmu percaya bahwa masalahnya ada pada dirimu. Dan yang lebih buruk, it's back, saat kamu mulai meragukan dirimu sendiri, merasa bahwa kamu sedang berlebihan. Dia sudah menemukan cara yang sempurna untuk bertindak tidak setia tanpa menimbulkan tanda-tanda jelas. Dan ada satu kalimat tertentu, kalimat nomor 3, yang hampir selalu muncul dalam cerita para pria yang dikhianati tanpa sadar. Sekitar 87% dari mereka mendengar kalimat ini sebelum semuanya runtuh. Hari ini kamu akan mempelajari 7. Kalimat paling berbahaya yang sering digunakan oleh wanita yang tidak setia untuk menghindari ketahuan. Beberapa akan terdengar familiar, beberapa lainnya mungkin membuka matamu, tetapi satu di antaranya bisa mengungkapkan semua yang selama ini ia sembunyikan. Mari mulai dari nomor 7. Kalimat 7. Silakan cek apa saja. Aku tidak menyembunyikan apapun. Sekilas terdengar seperti kepercayaan diri, seolah dia tidak takut apapun. Tetapi kenyataannya, justru kebalikannya. Ini adalah tantangan yang dibungkus dalam ketenangan palsu. Dia sebenarnya tidak memberi izin, dia sedang mencoba membuatmu merasa bersalah. Ini adalah langkah pasif-agresif untuk membuatmu tampak paranoid hanya karena curiga. Dan ketika kamu benar-benar ingin memeriksa, dia langsung membalik keadaan. Tiba-tiba kamu yang dianggap posesif, cemburuan, berlebihan, dia tidak mencari transparansi. Dia ingin menghentikanmu sebelum kamu menggali lebih dalam. Orang yang benar-benar tidak menyembunyikan apapun bertindak dengan jelas, bukan dengan kesombongan. Kalimat ini adalah tes. Seberapa jauh dia bisa memengaruhimu tanpa kehilangan kendali. Kalimat 6. Tidak semua hal dalam hidup tentang kedekatan. Fisik biasanya muncul ketika kedekatan mulai menurun. Yang tidak ia katakan adalah bahwa kedekatan itu tidak hilang, hanya berpindah tempat. Kalimat ini adalah cara halus untuk membenarkan penolakan dan membuatmu merasa bersalah karena menginginkan kedekatan. Terdengar bijak, dewasa, matang, tetapi seringkali ada orang lain di balik layar. Seseorang yang menerima semua kedekatan yang kini ia hindari darimu. Dengan orang itu tidak ada batasan, tidak ada alasan, tidak ada rasa lelah, hanya antusiasme. Ketika seorang wanita mulai meremehkan arti kedekatan fisik, jarang itu karena tidak penting lagi. Biasanya karena ia sudah memberikan bagian itu kepada orang lain. Kalimat 5, aku butuh waktu untuk berpikir. Ketika seorang wanita mengucapkan ini, dalam banyak kasus sebenarnya dia sudah berpikir dan sudah memutuskan. Dia hanya tidak ingin mengatakan secara langsung. Kelihatannya logis, tampak masuk akal. Tetapi ini adalah cara sopan untuk menciptakan jarak tanpa menanggung rasa bersalah karena mengakhiri hubungan. Dan disinilah perangkapnya. Demi menghormatinya, kamu memberikan ruang. Percaya bahwa ini sementara, padahal waktu itu sebenarnya adalah pintu yang ingin ia buka. Orang yang benar-benar ingin merenung akan berpikir sebelum menyakiti, bukan setelah. Wanita yang setia mencoba membangun kembali, mengobrol, memperbaiki. Yang tidak setia meminta ruang karena sudah menemukan sesuatu yang terasa lebih kuat daripada kehadiranmu. Kalimat 4, kamu juga sudah berubah. Ini bukan keluhan nyata. Ini adalah strategi pengalihan. Dia menggunakan kalimat ini untuk memindahkan kesalahan kepadamu dan membenarkan sikapnya sendiri. Dia berbicara dengan emosi, seolah sedang menganalisis sesuatu yang dalam. Padahal bukan analisis, melainkan taktik. Ketika dia mulai membenarkan sikap dingin, jarak, atau ketidakjujuran dengan kalimat ini, dia bukan sedang mencoba memperbaiki apapun. Dia sedang menyiapkan alasan agar ketika kebenaran muncul, kamu tidak bisa menyalahkannya. Ketika cara berbicara berubah, seringkali kesetiaannya sudah berubah jauh lebih dulu. Kalimat 3, dia hanya teman. Jika ada kalimat yang bisa menyalakan semua alarm, inilah dia. Karena ketika seorang wanita bersikeras bahwa seseorang hanya teman,
Biasanya itu bukan hanya teman. Orang ketiga hampir tidak pernah datang sebagai sosok romantis, ia muncul sebagai pendengar yang baik. Seseorang yang memahami, yang membuatnya merasa dimengerti. Dan sementara kamu bekerja, percaya, dan menjalani rutinitas, teman ini perlahan mengambil tempat, sedikit demi sedikit. Yang lebih mengejutkan, sebuah studi dari Journal of Couple dan Relationship Therapy menunjukkan bahwa 62% ketidaksetiaan perempuan dimulai dari seseorang yang awalnya hanyalah teman. Jika dia sering menyebut namanya, kamu bukan sedang menghadapi kemungkinan, tapi kenyataan yang mungkin enggan kamu lihat. Ingatlah, intuisi jarang berbohong. Kalimat 2, kamu tidak percaya padaku, aku kecewa. Biasanya ini tidak ada hubungannya dengan kekecewaan nyata. Tujuannya adalah mengendalikan emosi. Ketika pertanyaanmu terlalu dekat dengan kebenaran, dia tidak menjawab dengan jelas, melainkan dengan drama. Tiba-tiba kamu menjadi pihak yang salah. Kamu yang hanya mencoba memahami. Kekecewaan ini adalah bentuk tekanan emosional.